Negeri ini sedang sekarat. Ibu Pertiwi butuh pemuda yang bisa membuatnya bangkit. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya merdeka, tanahku yang Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa muslim maju agar bisa bermanfaat. Perkenalkan dulu temanmu yang satu ini. Lafran Bani. Lafran! Abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh? Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan Alhamdulillah sekali dengan pemutaran film tentang pahlawan nasional ataupun Aceh bisa memberikan kesempatan ataupun wawasan kepada siswa mungkin yang selama ini siswa-siswi kita kurang memahami ataupun ketinggalan tentang pahlawan yang selama ini yang mereka tahu tidak pernah tampil lagi di topik pendidikan ya, sehingga anak-anak kita banyak yang tahu apalagi sejarah Aceh Pak, pahlawan Aceh yang mereka tahu selama ini tentang Hindu Buddha saja, tapi di samping mereka itu ada pahlawan kita yang kurang mereka pahami atau mereka kenal Bapak selama ini. Jadi dengan pemutaran film ini sehingga membuat siswa-siswi kita tahu
Terima kasih. Terjemahannya dalam bahasa Aceh. Silahkan menghadap kamera. 1, 2, 3. Jadi yang berani bahasa Aceh dengan adanya bincang-bincang budaya Sleman yang motivasi untuk anak-anak Bandung untuk mengetahui minat tentang pahlawan-pahlawan Bandung yang ada supaya dengan adanya bincang-bincang Sleman ini adanya lebih mengenal pahlawan-pahlawan Bandung. Terima kasih Karya. Kita berdua ini jiwa-jiwa yang kemarau. Di sesama muslim saling mencela, Pak. Mereka semua merasa dirinya paling benar. Ini bibit perpecahan. Hati-hatilah, Fran. Sedikit lagi kau bisa. Hai. 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 Ada 2 bangku kosong di sini, yuk ke depan yuk. Berdiri. Duduk sebelah situ, berdiri. Oke. Hai. Sarange. Dituduh memecah belah umat. Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam, apalagi jika ia seorang mahasiswa. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini, bukan ribut lagi masalah dasar negara. Jika yang mayoritas saja saling membenci, terdiri dari 17.000 pulau. Itu kecil banget. Bahkan di banyak ada beberapa provinsi itu daerah nggak punya, termasuk di Aceh. Nah ini agak unik. Nggak tahu dulu bioskop itu di Aceh banyak banget. Ada Garuda, ada Merpati, semua pakai nama burung. Dan Garuda, Merpati, Elang, terus kemudian Gajah, ada Pas, jadi ada 21 2. Terus kemudian hampir di setiap ibu kota kabupaten kota ada, misalnya di Singli, ketika kita masuk kota Singli langsung ada bioskop, di Biren, di Langsa, banyak banget. Namun sekarang kayaknya tinggal kenangan. Saya nggak tahu kenapa, padahal syariah agama Islamnya juga tetap, Al-Qurannya juga tetap, hadisnya juga tetap, tapi kenapa dulu dibolehkan sekarang enggak? Nah ini kan jadi pertanyaan kita semua. Nah mungkin Bro dia bisa jawab. Banyak hal. Nah ini memang harus kita hormati karena itu kan pilihan dan kebijakan. Walaupun kita bisa banyak banget kita ngobrolin atau berdebat-debat terkait dengan kebijakan ini, tapi kita nggak bahas itu di sini. Yang kita mau highlight adalah kita membutuhkan. Nah, di tahun lalu untuk pertama kalinya film Indonesia jumlah penonton film Indonesia ini hampir 2 kali lipat daripada jumlah penonton asing. Jadi penonton Indonesia tahun lalu itu 80 jutaan, sementara film asing penontonnya hanya 40-an, jadi sepertiganya, malah setengahnya. Jadi dan film asing itu juga kalah performanya dari film-film Indonesia. Sebut saja KKN di Desa Penari, Agak Lain, dan bahkan yang tahun ini Jumbo itu bisa 11 juta dan menjadi film animasi pertama di Indonesia yang rekor menjadi terlaris sepanjang masa. Di tahun ini jumlah penonton film Indonesia sudah sampai dengan 45 juta orang. Film asing baru 20-an juta, jadi sudah 2 kali lipat. Nah kalau kita lihat dengan potensi yang besar dan jumlah pertumbuhan bioskop yang mulai meningkat, ini industrinya, kalau kita lihat, industri kan misalnya kita sebut
Baru lahir itu subuh, kemudian agak naik duha, subuh, asar, maghrib gitu. Jadi kalau kita lihat industri film ini baru sampai duha, jadi masih punya potensi besar untuk meningkat. Di atas nama agama, hancurlah negeri ini. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Kita adalah Muslim yang sama-sama mencintai dan seni di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Aplaus buat beliau semua. Terima kasih Pak Agam. Hari ini sudah mengikut sertakan film yang menjadi kebanggaan keluarga besar KMI dan kami dalam Roadshow di Banda Aceh. Jadi ini film yang akan ditayangkan nanti adalah film kebanggaan terus terang Bang Agam dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, ya, dari keluarga besar KOS alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Adik-adik semua ada yang pernah dengar HMI kan? Oh sini sedikit. Sebelah sini yang bapak-bapak apa cowok-cowok? Lagi-lagi. Pernah dengar HMI kan? Oh ini belum. Nanti ini kan alhamdulillah di forum ini kita kenalkan. Di depan saya, ya, di depan kita semua ini hadir tokoh nasional, ya, tokoh masyarakat Aceh. Berdiri Bang, Bang Azwar Abu Bakar. Berdiri Bang. Beliau ini adik-adik semua adalah salah satu alumni kami. Saya sering ketemu dengan beliau di Jakarta. Banyak kami belajar dari beliau tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Nanti saya ceritakan sedikit tentang filmnya, tentang HMI-nya. Yang mudah-mudahan adik-adik nanti kalau kuliah bisa masuk HMI itu ya. Di situ ada ketua batu, ada mantan ketua batu, ada senior-senior, ini ada kepala biro hukum pemerintah Aceh juga alumni HMI. Benar nggak? Ya. Komisariat Fakultas Hukum di Usia. Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah, asalkan kita tidak berbeda tujuan. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terang. Sebagai ayah Lampung, setelah aktor yang sangat terkenal berasal dari Lampung. Ayah dari Lafran ya. Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Ada yang nyimak film nggak? Iya. Nama bintangnya ya? Adakah? Sultan Banggai tadi rupanya NN. Itu singkatan namanya NN. Ayo jawab. Ya. Oh itu Pak Yan. Ya. Oke, jawab. Siapa? Jawabannya adalah Matias Mulyush. Matias Mulyush. Betul sekali. Saya minta publik membawakan hadiah untuk mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Publik atau Mbak Roro. Ya, silakan. Hadiahnya sudah disiapkan. Hadiahnya sudah disiapkan, silakan dibawa ke depan Bu. Ibu Roro dengan Pak Pit. Untuk para pelajar kita. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua lagi, 5 lagi. Iya. 5 dari SMA. Ada satu perempuan yang dekat dengan Lafran. Siapakah dia? Oke, yang pertama. Yang pertama Dewi, yang saat ini jadi apa? Itu yang dinikahi kan? Lawan dekatnya namanya Rati. Oke, Rati. Betul sekali. Ada pertanyaan yang lain, Pak Yan? Ada 5 pertanyaan, tapi ini hadiah dibagikan dulu dan kita ganti. Ya, masih ada 4, Pak. Mana yang bawa hadiah? Nah, sambil nunggu Pak Yan, ajukan aja pertanyaan. 5 lagi. Panggil 5 lagi. Panggil 5 lagi. Banyak, hadiah banyak sekali. Siapa yang mau ke depan 5 lagi? 1, 2, 3, ayo. Silakan maju. Ayo ke depan. Ya. Ayo ke depan. 5 orang. Ayo, lari ke depan.
Ya. Sudah Pak Yan. Sudah. Oh ya, 5 ya. Ini pertanyaannya, apa nama organisasi yang dimiliki oleh Lafran? Yang sana sudah ya. Oke. Himpunan Mahasiswa Islam yang didirikan pada tanggal 2 Februari tahun 1947. Yeay. Betul sekali. Ayo Bu. Hadiahnya tolong. Ini 2. Dibagi langsung. Di 2 yang satu ini. Ya, semuanya kemudian dapat. yang satu Semua itu. dapat. Oh, semua dapat. Iya, semua dapat. Oh. Ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Ada, masih ada. Langsung semua dapat dibagikan. Mumpet mana? Pak Pit, tolong hadiahnya di Pak. Membagikan hadiah. Semua dapat. Semua. Bapak silakan menunggu bagian hadiah kepada siswa-siswi. Ya, membagikan hadiah. Oh, ini hadiahnya sudah disiapkan. Tuh, udah Pak. Baik. Panitia yang menyiapkan. Mana hadiahnya? Ada lagi hadiah. Ya, cepat tolong diambil. Ya, dibagikan kepada. Ajukan pertanyaan lagi Pak Yan. Ya. Ajukan pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya untuk 5 lagi. Mana 5 lagi? Tadi 5 anak. Hadiahnya 20. Nah, 5 anak itu sudah. 5 anak. Itu sudah. Ya. Sini Itu masuk sudah. ke sini 5. Ajukan pertanyaan Pak Yan. Ya. Pertanyaannya di manakah Lafran dilahirkan? Yang sudah dapat hadiah. Yang sudah itu berarti serak. Yang belum. Pak Yan, ini Pak Yan. Lafran dilahirkan Di tempat tulis Selatan, Sumatera Utara. Siborok. Sibolga, Sumatera Utara. Agak sedikit lagi. Siporok. Bukan Sibolga. Di kota Sidoarjo, di Sumatera Utara. Siporok. Oke, kami jawab. Di Sibolga, Sumatera Utara. Kan saya udah ngomong Di tadi. kota Siborok, Sumatera Utara. Siporok Pak Yan. Oke, Sibolga ya, yang betul itu. Oke, hadiahnya kasih ini, Ibu. Bisa. Iya, untuk yang boleh dapat mana? Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah. Asalkan kita tidak berbeda tujuan. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terang. Pemuda seperti Lafran Harus muda. pastinya ada, nggak mungkin nggak ada. Karena setiap generasi itu pasti ada pemuda-pemuda yang bisa memperjuangkan kemajuan Indonesia, walaupun Film yang kita tonton tadi adalah produksi Wadepa. Dan ini Lafran mengenal cinta. Awis Putra Iwawan. Ada Rati dan Dewi. Terima kasih untuk adik-adik dan teman-teman yang sudah menyaksikan film Lafran. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik atau hikmah dari pertunjukan pagi ini atau siang ini. Pertama, bisa memotivasi, bisa memberi inspirasi, Terjemahannya. dan tentunya terhibur. Coba angkat tangan dong yang terhibur, merasa terhibur. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada yang bisa menjadi Lafran dari anak Aceh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Jadi tentang motivasi Mungkin dalam filmnya akan menyampaikan kebebasan tidak diberikan, tapi ya dirampas. Lakukanlah. Terima kasih. Nanda mana? Ini Nanda. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu. Dan kita harus melawan mereka. Yang saya dapatkan dari film Lafran sini itu adalah bagaimana cerita seorang Bapak Lafran itu menciptakan sebuah organisasi yakni himpunan
mahasiswa Islam. Di mana perjuangannya itu sangat berat. Kita dapat melihat tadi di film itu sendiri ada banyak sekali penolakan dari teman-temannya, bahkan teman dekatnya sendiri melakukan penolakan terhadap terciptanya HMI. Jadi saya melihat bahwasanya beliau sangat kuat dan sangat berpegang teguh kepada pendapat dirinya sendiri, dan itu pendapat yang lain. Yang saya dapatkan dari setelah menonton film Lafran tadi, kita bisa melihat bahwa sosok Bapak Lafran yang begitu antusias memerdekakan Indonesia dan menyatukan mahasiswa-mahasiswa Islam supaya dapat bermanfaat, itu bisa kita lihat karena perjuangan beliau yang tanpa pamrih dan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia apapun caranya. Kalau menurut saya, Pak, Lafran itu adalah seorang pemuda yang kalau ingin berusaha itu dia melakukannya secara terang-terangan, seperti yang dibilang sama bapaknya, yaitu kalau misalnya abang-abangnya itu dan adik-adiknya itu berjuang dengan menulis, Lafran beda. Dia sama dengan ayahnya, dia berjuang dengan secara terang-terangan. Terima kasih. Dan kita harus melawan mereka. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia. Apa pendapat dari Forhati Aceh setelah nonton film Lafran? Luar biasa, kita dibawa ke bagaimana dulu zamannya penjajahan itu, di saat kita mungkin stagnan untuk bisa berpikir, tapi pada waktu itu seorang Lafran Pane dan kawannya masih bisa berpikir, masih punya ide-ide cemerlang yang memang sampai hari ini alhamdulillah HMI eksis hingga hari ini bendera ini masih bisa berkibar di seluruh Indonesia berkat perjuangan Lafran Pane CS ketika itu. Setelah cinta tanah air, persahabatan, menghargai pendapat orang lain, menghargai keberagaman dan agama lain, pesan apa yang kakak rasakan di film ini? Menurut saya sangat mendalam ya, karena kebersamaan itu perlu, kebersamaan, menghargai pendapat orang lain, dan di HMI juga kita banyak belajar bagaimana dinamika, jadi kita akan lebih dewasa dalam hal situasi apapun. Jika kita flashback di masa Lafran Pane itu sangat tertekan sekali ya, kita lihat bagaimana perjuangan Lafran Pane membuka cakrawala berpikir terhadap mahasiswa-mahasiswa di masa itu. Ada kalimat yang indah dari Lafran. Saya la ilaha illallah untuk Indonesia. Ada pendapat? Dengan kalimat la ilaha illallah itu membuat kita untuk merasa kita menjadi seorang yang harus memperjuangkan segala tentang Islam, dan juga kita bisa untuk memberikan sesuatu yang bisa menggugah semangat para mahasiswa untuk terus bergerak atau belajar di seluruh dunia, biar mengenang, biar bisa menjadi orang manusia yang berguna. Terima kasih Forhati Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negeri ini sedang sekarat. Ibu Pertiwi butuh pemuda yang bisa membuatnya bangkit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Janatul Fatimah Angka dari Universitas Abuliatama. Ini teman saya Rusdiana dari kampus Universitas Abuliatama. Dan kami Yohana Novazila dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dan saya Gulbina Ramakayana. Saya berasal dari Universitas Win Araniri Banda. Itu lambang apa ya, Kak? Nah, ini adalah lambang himpunan mahasiswa Islam. Ini bentuknya seperti perisai, artinya mahasiswa Islam itu himpunan mahasiswa Islam itu adalah sebagai pelindung. Dan kemudian bentuknya seperti jantung. Bahwasanya jantung itu adalah alat vital manusia yang berfungsi sangat berfungsi untuk dalam kehidupan. Jadi kalau nggak ada jantung ya artinya kita nggak akan bisa hidup gitu. Nah, HMI itu himpunan mahasiswa Islam. M-nya itu sengaja dibuat huruf kecil, itu adalah tanda atau lambang bahwasanya
mahasiswa itu rendah hati gitu. Nah, dan di sini ada lambang, ada warna hijau dan hitam. Hijau itu artinya harapan dan hitam itu adalah ilmu pengetahuan. Dan di sini ada runcing, artinya kami itu tetap haus akan ilmu pengetahuan. Kenapa di HMI ada Kohati, Korps Haimiwati, dan ada Forhati? Jelasin. Karena wanita juga punya andil penting dalam memerdekakan Indonesia, memerdekakan negara. Karena pilarnya Indonesia adalah salah satunya wanita. Beda antara Forhati dan Kohati? Kohati itu wanitanya, kalau Forhati itu kumpulannya. Kumpulan apa sih? Kumpulan wanita-wanita hebat yang peduli akan Kohati itu kepanjangan dari apa sih? Korps HMI Wati. Terima kasih Kohati. Salam Yakuza. Usaha sampai. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa muslim maju agar bisa bermanfaat. Perkenalkan dulu temanmu yang satu ini. Lafran Pane. Lafran! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sabarudin, Bendahara Umum Majelis Nasional Kahmi, bersama adik-adik HMI dan Kahmi di Banda Aceh, ingin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, lebih khusus kepada Bapak Direktur Film, Musik, dan Seni Bang Saifullah yang sudah memfasilitasi diputarnya film pendiri HMI ya, sebagai inspirasi anak muda pada zamannya, dan hari ini HMI sudah berkembang ke seluruh Indonesia. Terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan kesempatan kepada film keluarga besar HMI Kahmi ini diputar melalui program yang diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan film ini akan menginspirasi kita semua, anak-anak muda Indonesia, khususnya adik-adik SMA. Pada saatnya nanti dia akan lahir sebagai pemimpin-pemimpin baru di negeri ini yang bisa membawa negeri ini kepada masyarakat yang badatun, toyibatun, warubun, gofur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi refnya ya, himne HMI ya. Refnya saja. 1, 2, 3. Bahagia. Bahagia HMI. Yakuza. Yakin usaha sampai. Abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh? Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan... Bismillahirrahmanirrahim. Saya Prof. Yusni Sabi, dosen UIN Araniri. Dengan menonton film Lafran ini, saya berkesan bahwa film ini sukses. Ada beberapa aspek yang dapat kita pahami, yang dapat kita pelajari dari film ini. Yang pertama, tema keindonesiaannya yang kuat. Yang kedua, tema keislaman. Yang ketiga, tema persatuan. Yang keempat, tema anti pecah belah. Yang keempat, perlu sekali bahwa masyarakat kita jangan sampai lagi terpecah belah gara-gara hal-hal yang tidak prinsipil, apalagi masalah-masalah berkaitan dengan kepemahaman agama. Saya kira ini penting sekali, oleh karena itu kami di sini di Aceh ini menunggu film-film nasional lain yang serupa atau yang mirip dengan itu, yang dapat memberi pelajaran, bukan yang sok-sokan saja, tetapi yang dapat memberi pelajaran, yang dapat mengangkat, membina dan mendidik, membimbing terutama sekali generasi muda kita sekarang, apakah laki-laki perempuan yang ada di SLTA, di mahasiswa, agar mereka sadar akan nilai kebangsaan, persatuan, persaudaraan, sama, ya, tidak ada rasialisme, sukuisme dan sebagainya. Mudah-mudahan berhasil, yang lewat film ini sudah sangat berhasil. Kita menunggu film yang lain lagi, mudah-mudahan bisa menyambung dan lebih berhasil lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh?
kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan